Halo, selamat datang kembali ya bersama saya Yokanan Ardika. Oke, pasti di sini kita akan belajar tentang matematika. Namun sebelum ke sana, ada sedikit pantun nih buat kalian. Begini ya pantunnya. Jam 7 pagi saya berangkat dari Surabaya. Mau beli acar di Majalengka. Ingat, kamu sudah SMA. Kalau cari pacar yang pinter matematika, ya seperti itu ya. Itu hanya sekedar pantun untuk menyemangat kalian untuk memulai belajar matematika pada hari ini. Oke, saat ini saya akan untuk kalian ya yang udah SMA ini. Oke, yang sudah SMA pasti nanti kalian akan mendapatkan materi tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Agak keselak ya. Persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, nilai mutlak itu apa, seperti apa, bagaimana, dan seterusnya. Nah, itu akan kita pelajari nanti. Nah, sebelum ke sana, kalian harus menguasai dulu nih materi prasyaratnya. Salah satunya di sini. Persamaan linear satu variabel. Dan juga nanti setelah ini ada juga pertidaksamaan linear satu variabel. Itu yang harus kalian kuasai. Oke? Nah, apa itu persamaan linear satu variabel? Ya, yang akan kita bahas. Persamaan linear satu variabel adalah persamaan yang hanya memuat suatu variabel dengan pangkat 1. Disebut persamaan linear dengan satu variabel. Jadi persamaan linear satu variabel, dari sini kita akan masuk pada aljabar ya, intinya tentang simbol-simbol, ada koefisien, ada variabel, itu kita aljabar. Nah, aljabar sebenarnya. Jadi persamaan yang hanya memuat satu variabel sering digunakan x, tapi belum tentu x loh ya. Variabelnya bisa t, p, s, dan lain sebagainya. Oke, pangkatnya 1. Oke, di sini ada pangkatnya 1, bukan 2. Kalau 2 nanti di materi kuadrat. Tuh, bentuk umumnya seperti ini. AX plus B sama dengan C, ini bentuk umum. Oke, dengan A, B, C itu nanti suatu bilangan ya. Dan B dan C-nya itu disebut konstanta. Berbeda dengan A-nya ada variabel X-nya di sini. Nah, di sini kita lanjutkan. A juga disebut sebagai koefisien variabel X. Jadi di depan variabel itu disebut koefisien. Koefisien variabel X berarti yang di depannya ini A. Itu ya. Serta ada syaratnya nih. A itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Ya, karena misal kalau saya tulis di sini ya. Misalkan A-nya itu 0. Jadi contohnya persamaan linear satu variabel itu 2x plus 1 sama dengan 5. Nah, misalkan A-nya ini sebagai A-nya ya. Ini B, ini C. Nah, X plus B sama dengan C. Ya, ini A-nya. Nah, misalnya A-nya ini 0. Nah, di sini ada 0 kali X. 0 bilangan 0 dikalikan bilangan apapun X-nya ini nanti, dia akan menghasilkan 0. Nah, kalau A-nya 0 berarti variabelnya hilang. Dia bukan persamaan linear satu variabel lagi, malah nggak ada variabelnya, itu kan. Jadi syaratnya A-nya tidak boleh sama dengan 0. Itu tentang definisi persamaan linear satu variabel. Itu ya. Nah, kita lanjut untuk persamaan linear penyelesaiannya ya, penyelesaian PLSP. Yang disingkat PLSP. Nah, ini kita masuk ke penyelesaian PLSP. Penyelesaian persamaan linear satu variabel adalah bilangan pengganti dari variabel pada daerah definisi persamaan yang membuat persamaan menjadi pernyataan yang bernilai benar. Oke. Jadi di sini ada kata pernyataan. Jadi contohnya tadi 2x plus 1 sama dengan 7 misalnya ya. Jadi di sini tuh ini tuh juga merupakan sebuah pernyataan, tapi sebagai pernyataan terbuka namanya.
Kenapa pernyataan terbuka? Karena belum tahu kebenarannya. Itu pernyataan terbuka. Benar atau salah. Kita belum tahu. Jadi 2x tambah 1 sama dengan 7. Nah, yang kita ucapkan itu sebuah pernyataan, tapi dia benar atau salah kita belum tahu, tergantung nilai x. Nah, x-nya berapa? Tuh, itu pernyataan terbuka. Nah, penyelesaian dalam PLSW artinya kita mencari nilai variabel x-nya itu. X sama dengan berapa? X sama dengan berapa angkanya? Biar pernyataan ini bernilai benar. Itu persamaannya ini sendiri bernilai benar. Penentuan nilai x, nah kita akan mencari nilai x-nya ya. Tapi contohnya untuk pernyataan ini bernilai benar atau enggak, saya berikan contoh. Misal x-nya sama dengan 2. Saya substitusi itu dimasukkan, menggantikan nilai x-nya. Itu sama dengan 2. Jadi 2 kali 2 tambah 1 sama dengan 7. Di sini masih tanda tanya, benar atau salah. 2 kali 2, 4, tambah 1 sama dengan 7. 5 sama dengan 7. Benar atau salah? Salah. Salah ya. 5 tidak sama dengan 7. Nah, dari sini maka x sama dengan 2 bukan penyelesaian. Tuh. Tuh ya, berarti x sama dengan 2 itu bukan penyelesaian. Saya misal contoh lagi ketika x sama dengan 3. 2 kali 3 tambah 1 sama dengan 7. Apakah benar? 2 kali 3, 6 tambah 1. 6 tambah 1, 7. Sama dengan 7. Benar ya? Nah, di sini bernilai benar. Ternyata ketika x-nya kita ganti 3, pernyataan itu bernilai benar. Nah, karena demikian maka x sama dengan 3 itu merupakan penyelesaian. Itu. Jadi kalau ditanya penyelesaian dari PLSW apa? Ya nilai dari x itu yang menyebabkan pernyataannya bernilai benar. Nah, dan ini kita mencari nilai x-nya, penyelesaiannya itu yang mengakibatkan benar. Nah, penentuan nilai x-nya gimana? Penentuan nilai x dengan prinsip kesetimbangan. Ini prinsip kesetimbangan. Dan juga nanti akan kita gunakan operasi aljabar ya. Operasi aljabar. Operasi aljabar itu apa? Ya nanti kita jelaskan juga ya. Operasi aljabar. Dalam operasi aljabar itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Itu operasi aljabar. Ini dari SD kalian sudah pelajari ya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, itu akan kita gunakan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang prinsip kesetimbangan. Nih, istilahnya setimbang, imbang, kanan kirinya imbang. Misal di sini ada sebuah buah, misalnya buah jeruknya besar 1 kilo. Berarti biar seimbang di sini juga ada buah jeruk juga beratnya 1 kilo. Itu biar seimbang kanan kirinya. Nah, artinya prinsip kesetimbangan di sini, jika di sini saya tambahkan dengan 2 kg. Nah, biar kalau seperti ini kan nanti jomplang ya. Ini akan naik ke atas. Nah, biar seimbang, sini harus ditambah juga 2 kg. Misal di sini saya kurangi dengan 1 kg. Oke, sini juga harus saya kurangi dengan 1 kg biar seimbang. Di sini saya kalikan 3 beratnya. Jadi di sini ada 3, misalnya ada 3 buah. Berarti di sini juga harus saya tambah dengan kalikan dengan 3 buah. Oke, di sini kali 3, di sini juga dikali 3 biar seimbang. Seperti itu. Itu prinsip kesetimbangan. Prinsip kesetimbangan ini yang sering muncul istilah pindah
ruas. Itu pindah ruas itu apa? Di pindah ruas itu kayak perubahan ya. Saya berikan contoh aja. Misal 2x plus 1 sama dengan 7 ya tadi. Itu prinsip kesetimbangan itu yang mendasari istilah pindah ruas. Pindah ruas. Jadi seperti ini, saya pakai prinsip kesetimbangan dulu ya. 2x. Nah, kita akan mencari nilai x. X-nya berapa? Nah, yang nggak ada variabelnya kita hilangkan, kita pindah. Ini plus 1 biar hilang, maka harus saya kurangi dengan 1. Karena prinsip kesetimbangan di sini, karena ruas kiri saya kurangi dengan 1, ruas kanan juga harus saya kurangi dengan 1. Itu, ini 1 kurangi 1 habis, tinggal 2x. 7 kurangi 1, 6. Itu. Terus perkalian, biar tinggal x saja saya bagi dengan 2. Ruas kiri bagi 2, ruas kanan juga bagi 2. Biar seimbang. Tuh. Ini berarti tinggal x, 2 bagi 2 kan 1 ya. 6 bagi 2, 3. Tuh, berarti maka ketemu x sama dengan 3. Nah, istilah pindah ruas di sini. Jadi 2x plus 1 sama dengan 7. Walaupun konsepnya sama ya nanti ya. Jadi akan istilahnya pindah ruas dari ruas kiri ke ruas kanan ke ruas kiri. Namun akan ada perubahan, dari positif dia akan menjadi negatif, dari negatif dia akan menjadi positif, dari perkalian dia akan menjadi sebuah pembagian, begitu juga pembagian dia akan menjadi perkalian. Itu prinsip pindah ruas ya, dari prinsip kesetimbangan itu dasar dari pindah ruas. Nah, terus sering kita sebut istilah pindah ruas. Nah, itu tuh seperti ini. Plus jadi min, min jadi plus, perkalian jadi pembagian, pembagian jadi perkalian. Contohnya ini. Nah, ini 2x plus 1 sama dengan 7. Kita mau mencari nilai x. Berarti yang nggak ada variabel x-nya kita pindah. Ini x-nya sudah di ruas kiri ya. Nah, ada plus 1 ini kita pindah. 2x sama dengan 7. Di sini plus 1 pindah jadi min 1. Plus jadi min. Tuh. Berarti 2x sama dengan 7 kurangi 1, 6. Ini 2x, biar tinggal x saja gimana? 2-nya kita pindah, dia perkalian, pindah jadi pembagian. 6 per 2. 6 dibagi 2, 3. Hasilnya sama ya. Oke, nah itu. Mungkin dulu kalian tentang pindah operasi aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian masih kurang paham. Nah, ini saya jelaskan kembali. Dari prinsip kesetimbangan, pindah ruas itu seperti itu, sama aja ya. Nanti kalian dalam pengerjaan pakai mana saja saya benarkan itu dalam pengerjaan. Oke, itu prinsip kesetimbangan. Berikutnya saya berikan contoh menentukan penyelesaian persamaan linear satu variabel. Oke, dalam persamaan linear satu variabel ya, contoh di sini 2x plus 4 sama dengan 10. Ini plus 4 nih, kita kan tujuannya mencari x. Jadi yang nggak ada variabelnya kita pindahkan. Plus 4 pindah jadi min 4. Oke, pakai pindah ruas nggak masalah, tapi kalian harus tahu prinsipnya. Itu pakai dengan prinsip kesetimbangan. Maka kita dapat 2x sama dengan 10 kurangi 4, 6. Oke, ini perkalian jadi pembagian ya. X sama dengan 6 bagi 2. X sama dengan 3. Itu yang nomor 1. Oke, saya lanjutkan. Nomor 2. 2x plus 5 sama dengan min 7. Ya, saya tekankan lagi ya. Dalam menentukan penyelesaian persamaan kita gunakan operasi aljabar. Tadi prinsip kesetimbangan dan prinsip kesetimbangan tentang pindah ruas seperti itu. Oke, sini kita akan tentukan penyelesaian dari persamaan linear berikut ini. Nah, nomor 1 sudah. Nomor 2. Nah, 2x 5 di sini plus 5 pindah jadi min 5. 2x min 7 min 5 min 12.
ya, 2x, sorry, berarti ini perkalian jadi pembagian. Tuh, berarti min 12 bagi 2 min 6, seperti itu. Oke, lanjut nomor 3. Nomor 3, nah ini bentuknya agak sedikit berbeda, nggak masalah, jangan panik, jangan khawatir, kita belajar bersama. Jadi variabel x-nya itu, variabelnya itu nggak harus x, bisa t, bisa e, jadi kamu nggak usah khawatir ketika menemukan, loh ini kok nggak ada x-nya, tapi ada t, nggak masalah. Jadi kita mencari nilai t, t-nya sama dengan berapa, seperti itu. Dalam kasus ini kita harus perkalian distributif, hati-hati ini ya, kalian kalikan satu per satu. Hati-hati, ini sering terjadi kesalahan di sini ya. Kalau kalian tahu sering melakukan kesalahan, lebih berhati-hati dalam mengerjakan. Jadi kita kalikan satu-satu, ini istilahnya mungkin bisa untuk mengingat istilahnya kayak perkalian pelangi ya, ini seperti pelangi satu per satu. Oke, 7 kali T 7T, 7 kali min 3 min 21, kemudian 5 kali T 5T, 5 kali min 1 berarti min 5. Nah di sini ada yang variabel T nya ada di ruas kiri dan ruas kanan, kita jadikan satu, jadikan di ruas kiri aja ya. Di 5T ini positif kan, depannya positif, saya pindah jadi negatif, jadi pengurangan. 21 nya kan nggak ada variabelnya, saya pindah, dia min, pindah jadi plus, ini min 5 ditambah 21 jadi plus. Tuh 7T kurangi 5T, 2T ya, min 5 tambah 21 16. Ini perkalian, jadi dibagi 16 bagi 2, T sama dengan 8. Tuh. Contoh kembali nomor 4, sedikit berbeda lagi, nggak apa-apa, biar lebih banyak wawasannya, jadi lebih lengkap contohnya, kalian lebih menguasai materinya. Nah untuk kasus seperti ini kalian bisa lakukan perkalian silang, itu dikali silang. Berarti bisa saya tulis dulu ya, ini dengan ini kan 5 itu dikali dengan saya kurung min 3 sama dengan 2 dikali dengan 2x plus 4. Ini perkalian, kali silang. Hati-hati, perkalian pelangi lagi. Itu ya, 5 kali x 5x, 5 kali min 3 min 15, 2 kali 2x 4x, 2 kali 4 8. Maka nah ini yang ada x nya saya jadikan 1, di sini plus pindah jadi min, di sini min pindah jadi plus, terserah mau nulisnya mana dulu, 8 plus 15 boleh, 15 plus 8 sama aja. 5x kurangi 4x jadi x ya, 8 tambah 15 23. Nah itu ya, selesai. Nah kalian bisa coba sendiri, dan ini tadi langkah-langkahnya bisa kalian ulangi lagi videonya, oke. Nah untuk selanjutnya, nah ini ya, ini adalah latihan yang bisa kalian kerjakan. Coba dikerjakan 1-4, ada 4 nomor tentang persamaan linear satu variabel ini, kalian selesaikan persamaan ini, kalian cari nilai x nya. Oke, untuk jawaban benar salahnya bisa kalian tanyakan ke saya, bisa di komentar atau bisa menghubungi saya. Itu ya, tentang persamaan linear satu variabel. Oke, selamat belajar. Pantang menyerah, terus mencoba ya.